Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cara penyelesaian SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode determinan. Nah, ini metode yang paling mudah, tetapi hanya saja panjang langkah-langkahnya. Oke? Nah, SPLTV metode determinan. SPLTV, kalian harus tahu dulu bentuk umum dari SPLTV. Nah, bentuk umumnya A1X ditambah B1Z ditambah C1Z sama dengan D1. A2X ditambah B2Z ditambah C2Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Z ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, dengan A, B, C-nya adalah koefisien, D-nya sebagai hasil, X, Y, Z-nya adalah variabel. Oke, nah setelah kita mengetahui bentuk umum dari SPLTV, dengan metode determinan atau dilambangkan dengan D, didefinisikan determinan utama atau biasa disimbolkan dengan D, ya, yaitu determinan koefisien dari variabel X, Y, dan Z. Nah, cara mencari determinannya, perhatikan ya, cara mencari determinan D sama dengan, perhatikan ya, ambil koefisien variabel X, Y, dan Z. Koefisiennya kan A1, kan? A2, A3, kemudian B1, garis kedua B2, B3, kemudian C1, C2, kemudian C3. Nah, ditutup setelah ini. Setelah itu ambil dua kolom dari depan, ya, koefisien dari depan berarti A dan B. Nah, ambil koefisien A dan B. Berarti ditulis di sampingnya ini yang saya garisi ini ya. Berarti A1, A2, A3. Kemudian B1, B2, B3. Kemudian ditutup. Nah, cara menyelesaikannya, cara menghitungnya ya. Perhatikan, menghitungnya miring. A1 kali B2 kali C3 ditambah, berarti kalau atas ditambah ya, ditambah B1 kali C2 kali A3 ditambah C1 kali A2 kali B3. Kemudian setelah ditambah, sekarang miring ke bawah, itu dikurang. Berarti ini ya, ini kurang, dikurangi A1 B2 C1 dikurangi B3 C2 A1 dikurangi C3 A2 B1. Nah, cara
cara mengerjakannya ini. Jadi kalau bawah itu dikurangi, kalau atas ditambah. Nah, tulis di sini ya. Jadi A1 dikali B1 dikali C1 ditambah B1 A1 dikali B2 ya, keliru ini nulisnya, B2 C3 ditambah B1 dikali C2 dikali A3 ditambah C1 dikali A2 dikali B3. Kemudian ke bawah dikurangi A3 dikali B2 dikali C1 kurangi B3 dikali C2 kali A1. Kemudian dikurangi C3 dikali A2 dikali B1. Ini cara mencari determinan utama. Setelah ketemu determinan utama, selanjutnya kita cari determinan variabel X. Selanjutnya determinan variabel X. Determinan variabel X atau biasa disimbolkan dengan dx. Nah, ini biasa disimbolkan dengan dx. Nah, untuk mencari dx, perhatikan ya, untuk mencari dx langkahnya sama. Yang menjadi koefisien X, koefisien variabel X diganti hasil D-nya, diganti hasil. Berarti D1, D2, D3. Selanjutnya sama. B1, B2, B3. C1, C2, C3. Kemudian ambil 2 kolom dari depan ya, ambil dari depan. Berarti D1, D2, D3. D1, D2, D3. Nah, cara menghitungnya sama seperti tadi, yang atas berarti ditambah, yang bawah berarti dikurangi. Nah, cara menghitung seperti tadi. Cara menghitungnya berarti D1 dikali B2 kali C3, B1 kali C2 kali D3, C1 kali D2 kali B3. Selanjutnya D3 kali B2 C1 dikurangi B3 kali C2 dikali D1, kemudian dikurangi C3 kali D2 kali D1. Nah, yuk kita tulis, berarti D1 kali B2 kali C3 ditambah D1 kali C2 kali C3 ditambah C1 kali D2 kali D3 dikurangi D3 kali B2 kali C1 kurangi B3 kali C2 kali D1 kurangi C3 kali D2 kali D1. Bisa ya? Nah, untuk selanjutnya determinan variabel Z. Determinan variabel Z. Berarti determinan variabel Z atau biasa disimbolkan dz. Nah, cara mencari dz hampir sama dengan tadi dx, yaitu yang menjadi koefisien
dari variabel Z nanti diganti hasil. Berarti A1, A2, A3. Nah, kemudian B. Ingat ya, variabel Z kan berada di B ya, koefisiennya berarti diganti D. D1, D2, D3. Kemudian C1, C2, C3. Nah, selanjutnya ambil 2 kolom dari depan. Ini ya, diambil berarti A1, A2, A3, D1, D2, D3. Nah, setelah itu cara menghitungnya sama seperti tadi. Ini yang atas ditambah, yang bawah dikurang. Berarti ini ya, A1 kali D2 kali C1, D1 kali C2 kali A3, C1 kali A2 kali D3. Semuanya nanti ditambah. Kemudian yang bawah dikurangi, A1 kali D2 kali C1, D3 kali C2 kali A1 dikurangi C3 kali A2 kali D1. Nah, kita tuliskan. Berarti A1 kali D2 kali C3 ditambah, ya, kalau atas ditambah D1 kali C2 kali A3 ditambah C1 kali A2 kali D3. Kemudian dikurang. Nah, kalau dikurang ke bawah ya, ke bawah ke atas. Berarti A3 kali D2 kali C1 kurangi D3 kali C2 kali A1 kurangi C3 kali A2 kali D1. Nah, itu DZ. Sekarang yang terakhir DZ untuk determinan variabel Z. Determinan variabel Z atau disimbolkan dengan DZ. Nah, cara mencari DZ hampir sama seperti DX maupun DZ. Yang menjadi koefisien variabel Z digantikan dengan hasil. Nah, berarti A1, A2, A3, kemudian B1, B2, B3. Nah, Z kan berarti berada di C ya, diganti D hasil. D1, D2, D3. Nah, setelah itu ambil 2 kolom dari depan. Berarti A1, A2, A3, B1, B2, B3. Setelah itu menghitungnya sama seperti tadi ya, ditambah terus dikali, yang bawah dikurang. Ini A1 kali B2 kali D3, B1 kali D2 kali A3 ditambah D1 kali A2 kali B3. Kemudian dikurangi A3 kali B2 kali D1, kurangi B3 kali D2 kali A1, kurangi D3. Oh, ini B2 ya, benar ya, benar. Ini B3. Oke, dilanjutkan. Yang terakhir D3 dikali A2 kali D1. Nah, setelah itu dituliskan. Berarti A1 kali D2 kali D3. Miring ya. Kemudian ditambah B1 kali D2 kali A3 ditambah D1 kali A2 kali B3. Kemudian dikurang dari bawah A3 dikali B2 dikali D1 kurangi B3 dikali D2 kali A1 dikurangi D3 kali A2 kali B1. Nah, ini mencari determinan variabel X, Z maupun Z. Nah,
selanjutnya untuk mencari, setelah ini sudah ketemu ini, selanjutnya mencari rumus dari variabel X, Z maupun Z. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai X, Z, dan Z-nya, berarti nilai X, Z, Z, variabel X, Y, Z dengan menggunakan determinan. Metode determinan yaitu D sama dengan X sama dengan dx per D, kemudian Z sama dengan dz per D. Tadi kan udah kita cari nilai dx-nya, kemudian d-nya. Nah, kalau udah ketemu, cara mencari x, y, z-nya seperti ini. Sedangkan z sama dengan dz per D. Ini rumus dari SPLTV menggunakan metode determinan. Nah, kalau tadi kalian masih bingung dalam menerapkan metode determinan, yuk kita coba latihan soal mengerjakan SPLTV dengan metode determinan. Oke, nah tentukan nilai X, Z, dan Z yang memenuhi sistem persamaan berikut. Ini menggunakan metode determinan ya. Nah, langkah yang pertama kita cari nilai determinan D-nya. Determinan utama dulu ya, D. Nah, D sama dengan, ya, tulis koefisien dari A, B, dan C. Berarti koefisien variabel ini ya, A-nya berarti 4, 2, 5. Ya, 4, 2, 5. Kemudian yang Z, variabel Z berarti koefisiennya 2, 3, min 1. Ini berarti min Z itu artinya koefisiennya min 1. Selanjutnya ini min 1, 4, 2 kan? Kemudian ambil 2 kolom dari depan. Nah, ini ya yang diambil. Berarti 4, 2, 5. Kemudian 2, 3, min 1. Setelah itu kita kalikan kemudian dijumlahkan. Nah, kalau ke bawah min ya tadi ya, negatif. Yuk kita hitung 4 kali 2 kali 4 kan? Keliru ya. 4 kali 3 kali 2 ditambah 2 kali 4 kali 5 ditambah min 1 kali 2 kali min 1. Kemudian yang ini dikurangi 5 kali 3 kali min 1 dikurangi min 1 kali 4 kali 4 dikurangi 2 kali 2 kali 2 ya, 2 kali 2 kali 2. Oke, kita hitung 4 kali 3 12 kali 2 24 ditambah 8 kali 5 40. Kemudian ditambah 2 ya.
min 1 kali min 1, 1 kali 2 2 ya. Dikurangi 5 kali 3, 15 kali min 1 min 15. Kemudian dikurangi min 1 kali 4, min 4 dikali 4 min 16. Dikurangi 2 kali 2 8, 2 kali 2 4 kali 2 8. Hitung 24 ditambah 40 64. 64 ditambah 17. Yuk dihitung 64 ditambah 64 ya. Ditambah 17 ditambah 16. 16 dikurangi 8 berarti 8 ya. Berapa ya? 64 ditambah 17 1 7 8 1 ditambah 8 9. Temu D-nya 89. Selanjutnya kita cari determinan variabel X atau biasa disebut dx, biasa disimpulkan dx. Nah, untuk yang menjadi koefisien dari variabel X kita ganti hasil. Hasilnya berapa? 3, 13, 17. Nah, selanjutnya dikali, kemudian 2, 3, min 1 ya. Kemudian min 1, 4, 2. Kemudian ambil 2 dari depan. Ambil 2 dari depan berarti 3, 13, 17. 2, 3, min 1. Kemudian ini tambah ya. Kalau ke atas tambah, kalau ke bawah kurangi. 3 kali 3 kali 2, 2 kali 4 kali 17, min 1 kali 13 kali min 1, dikurangi 17 kali 3 kali min 1, kurangi min 1 kali 4 kali 3, kurangi 2 kali 13 kali 2. Hitung yuk, hitung. Berapa yuk? 3 kali 3 kali 2 ditambah 2 kali 4 kali 17 ditambah min 1 kali 13 kali min 1 dikurang 17 kali 3 kali min 1 dikurang min 1 kali 4 kali 3 dikurang 2 kali 13 kali 2. Nah, hasilnya 3 kali 3 kali 2 9, 18 ditambah 8 kali 17. 8 kali 17 berarti 7 kali 8 6, 5, 8 tambah 5 1, 36 ya, betul enggak? 17 kali 8 6, 5, jadi betul ya. Kemudian ditambah 13, kemudian dikurangi negatif 1, 2, 5, 1, kemudian dikurangi negatif 12, kemudian negatif 12 ya, betul ya. Kemudian ini dikurangi 26 dikali 2, 52. Oke, kita hitung. 18 ditambah 13 berapa? Yuk, dijumlahkan. 136 ditambah 2, 31 ditambah 51 ditambah 12, 8, 10, 6, 7, 8, 13. 230 dikurangi 52 berarti 8, 12 kurangi 7, 170, 178. Nah, sudah ketemu nilai
dari determinan variabel X. Selanjutnya kita cari nilai determinan dari variabel Z. Nah, kalau tadi kita sudah ketemu nilai determinannya 89 dan determinan variabel X 178. Sekarang kita cari determinan variabel Z. Jadi dz sama dengan cari koefisien yang z-nya diganti hasil. Berarti 4, 2, 5. Kemudian untuk variabel z diganti hasil ya. 3, 13, 17. Kemudian min 1, 4, 2. Nah, selanjutnya ambil 2 kolom dari depan. Berarti 4, 2, 5. 3, 13, 17. Nah, selanjutnya yang atas kali kemudian dijumlahkan, yang bawah kali kemudian dikurangi. Gitu. Nah, caranya sama seperti mencari determinan variabel X. Berarti kita cari 4 kali 13 kali 2 ditambah 3 kali 4 kali 5 ditambah min 1 kali 2 kali 17 dikurangi 5 kali 13 kali min 1 dikurangi 17 kali 4 kali 4 dikurangi 2 kali 2 kali 3. Nah, hasilnya 8 kali 13 4 2 104 ya, 104 ditambah 15 kali 4 60 dikurangi ditambah negatif 34 ya kan, dikurangi negatif 65, kemudian dikurangi 17 kali 16 2, 4 6 kali 4 24 17 412, kemudian dikurangi berapa itu? 2 kali 2 4 kali 3 12. Hasilnya 164 dikurangi 34 164 ditambah 65 negatif jelas kurangi ya, kurangi 89. Oke, sekarang sudah ketemu negatif 89 untuk dz nya. Nah, sekarang kita cari dz nya. Dz caranya sama, dz sama dengan, berarti nanti yang jadi variabel z diganti dengan hasil. Berarti 4 2 5 2 3 min 1. Z nya ganti hasil ya, 3 13 17. Ambil kolom 2 kolom dari depan. Berarti 4 2 5 2 3 min 1. Yang atas ditambah jumlahan, yang bawah dikurangi. Nah, selanjutnya kita hitung 4 kali 3 kali 17 ditambah 2 kali 13 kali 5 ditambah 3 kali 2 kali min 1 dikurangi 5 kali 3 kali 3 dikurangi min 1 kali 13 kali 4 dikurangi 17 kali 2 kali 2. Dihitung
12 kali 17 204 ya. Kemudian 65 dikali 2, 65 kali 2 130, ditambah negatif 6 dikurangi 15 kali 3 45, dikurangi 13 kali 4 52, dikurangi 17 kali 4 8 2 6 64 ya. Nah, hasilnya berapa? 204 ditambah 130 dikurangi 6 dikurangi 45, hasilnya 267 ya. Nah, sekarang sudah ketemu hasil DZ-nya. DZ-nya sudah ketemu. Sekarang untuk mencari, jadi nilai X sama dengan DX per D. Sama dengan DX-nya berapa? 178 dibagi D-nya 89 sama dengan 2 kan? Sekarang Z. Z-nya sama dengan DC per D. Z-nya berapa? Negatif 89 dibagi D-nya 89 sama dengan min 1. Sekarang Z-nya DZ per D. DZ-nya 267 dibagi 89. Hasilnya 3. Jadi nilai XZ sama dengan 2,-1,3. Itu menggunakan determinan. Cukup paham ya? Nah, selanjutnya untuk kalian lebih memahami lagi dalam SPLTV menggunakan metode determinan, kalian bisa latihan soal berikut, kemudian kalian kerjakan. Jawabannya bisa kalian tulis di komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.